Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training dan kita akan masuk ke dalam series dari Accounting Basic. Nah memang kita kemarin sudah membahas persamaan dasar akuntansi yang memang itu menjadi fundamental dari mengapa sih sebetulnya suatu tanda tanya mengapa di dalam equation accounting itu kita harus mencapai keseimbangan antara aset sama dengan liabilities plus equity. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengembangan berikutnya setelah Anda memahami alasan mengapa kita perlu memahami bahwa aset itu sama dengan liabilities plus equity, maka kita akan sekarang masuk ke dalam laporan keuangan. Saya hanya akan membahas overview dari laporan keuangan saja karena memang ini ditujukan mungkin bukan dari accounting tapi memang pihak-pihak yang memang merasa perlu mengetahui overview dari laporan keuangan. Kita tidak bisa masuk ke dalam pembahasan jenis dan tujuan dari laporan keuangan apabila teman-teman belum kemarin cek dulu di konten sebelum kita udah membahas accounting equation, aset sama dengan liabilities plus equity. Karena ketiga akun itu akan muncul di dalam laporan keuangan. Wow. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam judul yang namanya laporan keuangan jenis dan tujuan. Sebelum kita bahas lebih detail, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa saja sih sebetulnya yang menjadi jenis dari laporan keuangan. Nah, ini saya kombinasi antara buku accounting dan apa yang menjadi implementasi di dalam pelaporan keuangan di Indonesia yang saya ambil dari laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa laporan keuangan ini sudah sesuai dengan apa yang ada di Indonesia prakteknya seperti itu. Nah, yang pertama kita punya 4 sebetulnya kalau di buku ya. Nah, yang pertama adalah Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk translate bahasa Indonesianya saya ambil sengaja dari laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi Statement of Financial Position kalau teman-teman cari di buku, misalkan bukunya Wiley atau bukunya dari Keso misalkan seperti itu, buku luar, nah itu padanannya di Indonesia menjadi laporan posisi keuangan. Seperti itu ya. Yang kedua, kalau di buku luar dia mengatakan dia income statement, maka sebetulnya padanannya di dalam laporan keuangan di Indonesia dia menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Jadi ini saya ambil dari laporan keuangan yang memang menjadi pakem pelaporan di Indonesia. Yang ketiga, di buku itu ada yang namanya Retained Earning Statement. Di Indonesia menjadi laporan perubahan ekuitas ya. Yang keempat adalah Statement of Cash Flow ataupun di dalam Indonesia menjadi laporan arus kas. Ini ada 4 kalau saya perhatikan di beberapa buku accounting baik itu dari Wiley ataupun dari buku Keso. Nah, di Indonesia kita ada yang satu lagi yang kelima adalah Notes to Financial Statement ataupun catatan atas laporan keuangan. Jadi sebetulnya kalau teman-teman ditanyakan, dalam praktek Indonesia kita memiliki 5. Statement of Financial Position, Income Statement, Retained Earning Statement, Statement of Cash Flow, dan terakhir adalah Notes to Financial Statement. Ini adalah laporan keuangan yang memang tidak menjadi pilihan untuk diungkapkan. Semua 1-5 ini menjadi satu kesatuan yang memang tidak bisa dilepaskan. Karena kembali lagi bahwa laporan keuangan di sini tunduk kepada regulasi yang berlaku, diantaranya adalah misalkan kita tunduk terhadap pernyataan standar akuntansi keuangan ataupun PSAK ataupun standar akuntansi keuangan SAK, dan kita juga memiliki regulator seperti OJK. Nah, itu dia teman-teman, jadi jangan lupakan kalau teman-teman menerima financial statement itu minimal terdiri dari 5 tadi. Kita lanjut lagi sekarang setelah judul, setelah atasnya laporan keuangan, kita masuk ke dalam definisi singkat. Nah, laporan posisi keuangan itu melaporkan posisi aset, liabilities, hutang, dan ekuitas modal perusahaan pada tanggal tertentu. Saya kasih highlight warna hijau pada tanggal tertentu. Karena nanti yang ketiga lainnya itu periode waktu tertentu. Nanti kita lihat bagaimana penulisannya di dalam laporan keuangan dan apa maksudnya. Yang kedua adalah laporan rugi dan komprehensif. Laporan laba rugi dan komprehensif menyajikan pendapatan dan beban serta laba bersih ataupun rugi untuk periode waktu tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas menjanjikan perubahan modal yang terdiri dari perubahan saham, kepemilikan, laba ditahan untuk periode waktu tertentu. Kalau teman-teman berbicara periode waktu tertentu, maka kalau bicara periode ada awal dan ada akhir. Yang berikutnya adalah laporan arus kas menjanjikan rangkuman informasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Ini definisi singkat. Apa sih sebetulnya isi dari laporan keuangan tersebut? Nah,
Kita kembali lagi kepada laporan posisi keuangan, atau jangan lupa kalau teman-teman perhatikan statement of financial position, melaporkan posisi aset, liability, dan equity. Ketiga hal ini sudah kita bahas sebelumnya di dalam konten sebelumnya, karena sekarang muncul lagi. Jadi nanti teman-teman mungkin kalau bingung apa itu aset, liability, dan equity, dan kenapa substansinya mereka harus equation ini menjadi sama, nanti teman-teman cek konten sebelumnya. Kalau teman-teman perhatikan, aset sama dengan liabilities plus equity. So, aset perusahaan itu terdiri dari hutang dan equity. Aset perusahaan terdiri dari hutang dan equity. Sehingga nanti penjumlahannya aset itu harus sama dengan hutang plus equity dari perusahaan. Nanti kita akan lihat breakdown apa saja sebetulnya aset di dalam laporan keuangan. Ini saya ambilkan contoh laporan keuangan nanti ada laporan keuangan untuk rumah sakit ya, seperti itu. Yang kedua adalah laporan laba rugi dan komprehensif, menyajikan pendapatan dan beban. Substansinya teman-teman kalau mau menghitung laba dan rugi simple. Teman-teman punya pendapatan dikurangi beban maka menghasilkan laba bersih. Itu adalah substansi yang tidak pernah berubah. Sama nanti di dalam laporan keuangan, cuma variasinya menjadi lebih banyak sekali. Karena bisa jadi teman-teman memiliki pendapatan rumah sakit. Katakanlah pendapatan rumah sakit berasal dari jasa yang kita berikan kepada pasien. Akan tetapi ternyata misalkan rumah sakit tersebut memiliki pendapatan sewa, menyewakan alat, menyewakan mesin. Oh iya, mungkin juga memiliki jasa farmasi yang di luar dari rumah sakit. Jadi bisa jadi pendapatan terbagi menjadi dua. Pendapatan yang main core dari kegiatan dan ada nanti pendapatan operasi lainnya. Ya, itu kita perlu bedakan. Nanti juga kita bicara mengapa kita perlu membedakan untuk periode waktu tertentu. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan modal yang terdiri dari perubahan saham. Ini apabila katakanlah kita paham sekali teman-teman bahwa sekalipun teman-teman bergerak di bidang usaha apapun, maka bentuk usahanya adalah harus perseroan terbatas. Artinya pada saat PT teman-teman harus berbicara saham ataupun modal disetor. Nah, pada saat modal disetor menjadi saham bisa terjadi ada perubahan dari susunan kepemilikan. Maka itu masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Ada bagian laba perusahaan yang ditambahkan kepada pemegang saham ataupun dividen, maka bisa jadi akan berubah susunannya. Ataupun ada pemegang saham yang keluar, maka bisa jadi berubah susunannya. Kalau teman-teman mau mencari nominalnya berapa yang berubah, maka teman-teman cari di laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas berbicara in cash, ya, cash yang kita cash in dengan cash yang kita cash out. Ya, nah, jadi ini adalah kalau di dalam laporan arus kas teman-teman harus punya pemahaman ada dua, accounting kita adalah cash basis dan accrual basis. Kalau cash basis itu adalah real cash yang kita pegang, yang ada uang di dompet kita. Tapi kalau accrual basis kita mungkin bisa jadi menerima pendapatan yang belum kita kerjakan jasanya, tapi Anda sudah dikontak. Misalkan tolong dong servis AC saya katakanlah 2 minggu lagi. Nah, itu berarti katakanlah kita kemudian membuat suatu invoice bahwa kita akan mengerjakan. Nah, itu bisa diakui, itu adalah accrual basis. Jadi, teman-teman di laporan arus kas harus memahami bahwa kita memiliki accounting kita memiliki accrual basis dan cash basis. Bisa jadi ada pengakuan-pengakuan yang belum kita terima cash-nya ataupun ada pembayaran yang sudah kita bayarkan tapi belum dikerjakan jasanya dan ada memang yang sudah cash-nya kita terima dan cash-nya kita keluarkan. So, overview-nya teman-teman, jangan lupa laporan untuk statement of financial position itu terdiri dari aset, liability, dan equity. Kita selalu berbicara aset, hutang, dan equity ada di laporan posisi keuangan. Oh, kalau income statement, ingat saja kata-kata income pendapatan, berarti nanti akan ada pendapatan. Pendapatan rasanya tidak fair kalau kita mencatat pendapatan. Pendapatan diikuti dengan beban. Pendapatan dikurangi beban sama dengan laba. Itu adalah isinya income statement. Laporan perubahan ekuitas. Ingat saja apa kata ekuitasnya. Ekuitas adalah modal. So, struktur ataupun komposisi modal secara nominal bisa dilihat di laporan perubahan ekuitas apabila terjadi perubahan. Yang keempat adalah laporan arus kas. Ingat saja kata-kata kasnya. Kas ini adalah cash yang artinya kita bisa cash in ataupun cash out. Tapi ini adalah real cash-nya, real uangnya yang kita terima. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah 4 dari laporan yang ada di in practice, dan nanti ada notes to financial statement memang kita tidak bahas karena notes to financial statement adalah catatan atas laporan keuangan. Artinya catatan atas laporan keuangan adalah penjabaran in detail. Saya ambilkan contoh cash in hand. Kas misalkan. Kas itu kita paham sekali bahwa perusahaan mungkin tidak mencatat ataupun tidak membukukan uang kasnya di satu bank. Katakanlah dia memiliki uang cash in hand-nya bisa di 5 bank. Nah,
Yang dicatat di aset cash-nya itu hanya nominalnya saja. Tapi kalau Anda perlu mengetahui breakdown dari 5 bank apa saja, uang cash itu ada di bank apa saja, maka itu ada di notes to financial statement. So, bagian yang kelima memang kita tidak akan membahas karena notes to financial statement itu adalah penjabaran in detail dari laporan keuangan 1, 2, 3, dan 4 tadi. Itu dia. Kita akan sekarang masuk ke dalam bentuk ataupun dari implementasinya. Ini adalah jenis usahanya adalah jasa rumah sakit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ya. Tapi kembali lagi perhatikan, belum tentu nama rumah sakit itu menjadi nama yang didaftarkan di Bursa Indonesia. Ya, jadi bisa jadi ada nama komersil, nama brandnya, dan ada nama yang PT yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman, kita masuk ke dalam paling atas, laporan posisi keuangan konsolidasian. Saya beritahukan ke teman-teman yang memang tidak mengambil akuntansi sebagai subjeknya, ya, konsolidasian apa sih sebetulnya? Kalau teman-teman melihat ada kata-kata konsolidasian, so ini tidak hanya satu perusahaan, ya. Konsolidasi itu artinya kita memerge laporan keuangan dari beberapa badan usaha yang tentunya menjadi satu kesatuan antara induk perusahaan dengan anak-anak perusahaan, kemudian dijadikan satu. So, laporan posisi keuangan konsolidasian bukan berasal dari satu bentuk badan usaha. Kemudian dia dikonsol. Itu namanya laporan keuangan konsolidasian. So, perhatikan kata-kata konsolidasian itu ya tidak mencerminkan hanya satu badan usaha. Itu yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 31 Desember 2020, highlight saya yang warna hijau di atas adalah pada tanggal waktu tertentu. Jadi, kalau bicara laporan posisi keuangan, dia berbicara pada tanggal waktu tertentu. Hanya melihat eventnya adalah di tanggal tersebut. Dia tidak berbicara periode waktu tertentu. Dia hanya langsung penguncian eventnya adalah di tanggal 31 Desember. Ya, seperti itu. Nah, itu yang membedakan pada tanggal waktu tertentu dan periode waktu tertentu. Jadi framing waktunya yang berbeda. Kalau pada tanggal waktu tertentu langsung pada tanggal 31 Desember 2020. Aset sama dengan liability plus equity. Itu adalah fundamental yang harus dipahami pada saat kita membaca overview dari laporan keuangan konsolidasi. Anda tidak perlu menjadi seorang expert in accounting untuk tahu bahwa angka ini betul atau tidak. Ya, Anda sebagai pengambil keputusan, decision making, Anda harus tahu overview bagaimana cara saya membaca laporan posisi keuangan. Ada aset sama dengan liability plus equity. Total aset di sini adalah 6,3 T. Kemudian kita lihat liability plus equity-nya. Ini adalah liability-nya, total liability di 855 miliar. Dan kita lihat sekarang total liability dan ekuitas paling bawah 6,372. So, ini adalah keseimbangan yang harus disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi, pastikan dulu teman-teman pada saat membaca laporan posisi keuangan konsolidasian, aset sama dengan liability plus equity. Dalam case laporan keuangan yang kita bahas di konten kali ini adalah angkanya 6,3 triliun. Setelah itu selesai, mari kita lihat apa saja sih sebetulnya aset. Anda tidak perlu menjadi seorang expert in accounting, kembali lagi saya bilang, tapi Anda harus tahu bahwa aset itu terbagi menjadi dua. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. Apa yang membedakan aset lancar dan aset tidak lancar? Liquid dari aset tersebut untuk dapat dikonvert menjadi cash. Itu membedakan kita membagi dua menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Pada saat kita berbicara aset lancar, maka aset tersebut semakin liquid untuk dicairkan menjadi cash, maka dia masuk klasifikasi menjadi aset lancar. Kalau aset tidak lancar, berarti aset tersebut butuh period lama untuk bisa dikonvert into cash. Makanya, misalkan, kalau di aset lancar, teman-teman perhatikan apa saja jenisnya. Ada kas dan setara kas, ada piutang. Kas kan ada di bank, deposito ada di bank. Ya, kita bisa convert into cash kapan saja kita mau. Piutang ada tanggal waktunya, kita bisa tagihkan kapan saja sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh antar pihak tadi. Nah, kemudian kalau aset tidak lancar, teman-teman perhatikan ada aset tetap. Aset tetap biasanya apa? Gedung, ya, bangunan. Itu adalah bentuk aset tetap. Mesin, ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk aset tetap yang memang pada saat kita mau convert into cash,
kita membutuhkan waktu. Sampai di sini teman-teman sudah memahami breakdown dari aset kita bagi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Apakah ini menjadi suatu keharusan? Iya, karena tidak semua aset itu bisa kita cairkan dalam jangka waktu dekat dan perusahaan harus bisa mengidentifikasi aset mana yang memang bisa dicairkan dalam jangka waktu cepat, aset mana yang memang membutuhkan waktu untuk mencairkan menjadi uang cash. Aset tetap bersih, tadi sudah saya sampaikan di aset tidak lancar. Nah, kalau ada piutang, mungkin ada yang menanyakan kenapa di aset lancar ada piutang, di aset tidak lancar juga ada piutang juga. Kita perhatikan periode waktunya. Untuk aset lancar bisa jadi bahwa ini adalah periode piutang dalam jangka waktu tahun berjalan. Untuk piutang yang masuk dalam klasifikasi aset tidak lancar bisa jadi piutang-piutang ini adalah piutang yang umurnya bisa lebih dari 1 tahun. Makanya kita tidak bisa klasifikasikan itu menjadi aset lancar, ya. Nah, itu mungkin menjelaskan kenapa ada piutang, tapi ada piutang yang di aset lancar dan ada piutang yang di aset tidak lancar. Coba kita pindah sekarang liability. Ada liability jangka pendek, ada liability jangka panjang. Ini adalah suatu keharusan juga. Jadi kalau teman-teman membaca, harus kita bisa mengklasifikasikan. Perusahaan mungkin jarang sekali punya utang jangka pendek ya. Ini karena PT TBK ya, PT yang terdaftar di bursa, jadi skalanya sudah besar dengan melihat total asetnya 6, sekian T, maka bisa jadi dia memiliki liability jangka pendek dan liability jangka panjang. Tapi mungkin bagi perusahaan yang memang tidak masuk dalam bursa, bisa jadi dia tidak memiliki liabilitas jangka panjang. Tapi teman-teman harus bisa memahami bahwa liabilitas jangka pendek dan jangka panjang adalah identifikasi waktu hutang jatuh tempo kita. Semakin pendek maka liability jangka pendek, tapi semakin panjang liability masuk ke dalam liability jangka panjang. Selain kita bisa membreakdown aset jangka pendek, aset tetap, aset lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, maka sebetulnya dia memiliki sinkronisasi. Aset lancar dengan liabilitas jangka pendek, aset tidak lancar dengan liabilitas jangka panjang. Intinya begini teman-teman, jangan sampai teman-teman memiliki hutang yang tidak mampu dikonvert oleh cash. Itu substansinya. Ini ada sekumpulan hutang tidak mampu dikonvert dengan sekumpulan aset, ya. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah mengapa kita perlu membagi kalau teman-teman memiliki hutang yang jatuh temponya minggu depan, bulan depan, tapi ternyata di asetnya komposisinya lebih besar di aset tidak lancar. Bayangkan. Analogi mudahnya seperti gini, Anda berhutang dengan teman Anda yang jatuh temponya 200.000, tapi ternyata Anda tidak punya uang cash, tapi Anda memiliki aset tidak tetap, katakanlah Anda memiliki motor. Kemudian, bayangkan Anda dengan nominal yang harus membayar 200.000 di besok hari, dan Anda harus menjual motor ini sekarang. Itu adalah suatu ketidakmatchingan ya, antara jumlah liabilities yang jangka pendek yang kita butuhkan 200.000 dengan perolehan aset tetap kita. Nah, akhirnya perusahaan membagi, oh kalau saya punya motor, katakanlah motornya 15 juta, saya akan jual motornya sekarang supaya kita memiliki nominal di aset lancar untuk bayar utang 200.000. 15 jutanya saya jual motornya, 10 jutanya saya belikan motor taruh di aset tetap, kemudian 5 jutanya saya pindahkan kelasnya menjadi aset lancar 5 juta. So, kalau ada penagihan hutang yang sifatnya hutang jangka pendek, saya sudah punya versusnya sekarang adalah aset lancar. Itu dia teman-teman, mengapa sih kita perlu memiliki klasifikasi aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, supaya dia matching. Kalau saya memiliki liabilitas jangka pendek, seharusnya nominalnya bisa tercover di aset lancar. Kalau saya memiliki liabilitas jangka panjang, seharusnya bisa tercover di aset tidak lancar. Ya, itu dia bagaimana membaca kesehatan. Minimal kita tahu apakah perusahaan ini by statement of financial position dia sehat atau tidak. Lihat saja jumlah liabilitas jangka pendek dan aset lancarnya. Dan kita lihat total liabilities dengan total asetnya. Seharusnya logikanya make sense-nya dia harus memiliki total aset yang jauh lebih besar daripada total liabilities, ya. Nah, setelah itu liabilities belum selesai teman-teman, karena rumusnya apa? Tadi jangan lupa aset sama dengan liability plus equity. Kita lihat equity-nya. Totalnya adalah 5,5 T. 5,5 T ditambah dengan 800 M tadi untuk liability, totalnya adalah 6,3. So, sama sekarang sudah menjadi equal aset sama dengan liability plus equity, ya. Nah, ekuitas itu adalah isinya adalah modal dari pemegang saham yang disetorkan untuk menjalankan perusahaan. Itu kita berbicara laporan posisi keuangan. Aset sama dengan liabilities plus equity. Aset kita bagi dua, ada aset tetap, aset
tidak tetap, kemudian kita punya liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Harapannya kita punya matching nih ya antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek, aset tidak lancar dengan liabilitas jangka panjang ya. Dari sini Anda sudah bisa memiliki satu kesimpulan apakah perusahaan ini sehat atau tidak sehat. Perhatikan antara liabilities dan asetnya. Seperti itu. Kita sekarang pindah ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman, judulnya menjadi sedikit berbeda. Penghasilan komprehensif lain dan konsolidasian. Sudah paham ya teman-teman, berarti kalau konsolidasian kita jangan naif bilang bahwa ini satu perusahaan. Ini terdiri dari beberapa badan usaha yang dijadikan satu. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Berbeda, kalau tadi statement of financial position adalah pada tanggal 31 Desember. Jadi framing periodnya hanya satu hari tersebut. Apa yang terjadi di tanggal 31 Desember? Kalau ini untuk tahun yang berakhir. Kalau dia bicara tahun yang berakhir, berarti ada pada saat berakhir ada awalnya. Itulah yang menyebabkan pada periode waktu tertentu. Apa saja isinya? Pendapatan bersih, beban pokok pendapatan. Perhatikan ada catatan notes 22-23. Nah, bagi teman-teman yang tidak berasal dari accounting, tapi teman-teman perlu, ini pendapatan bersih isinya apa saja ya? Lari ke notes to financial statement nomor 22 sebelah kiri. Satu yang saya cari tadi sebelum saya membuat konten ini adalah menarik bahwa perusahaan kesehatan ini memiliki pendapatan operasi lainnya. Saya penasaran. Ada di notes nomor 25. So, saya cari ke laporan keuangan paling bawah, ada judulnya notes to financial statement nomor 25. Ternyata pendapatan operasi lainnya adalah pendapatan sewa dan penjualan aset tetap. Itu masuk ke dalam pendapatan operasi lainnya. Saya udah mulai bisa bicara penjualan aset tetap ya. Berarti teman-teman sudah tahu berarti ada aset tetap di statement of financial position yang berkurang akibat dia masukkan dan dia jual di sini ya. Nah, jadi katakanlah kalau teman-teman memiliki usaha rumah sakit, tapi ternyata teman-teman bisa menjual mesin CT scan misalkan ya, mungkin saya kurang paham, atau mesin apa, ternyata mendapatkan margin ya, itu bukan masuk ke dalam pendapatan bersih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam substansi dari accounting-nya teman-teman yang berasal dari non-majoring in accounting. Mengapa kita perlu membedakan pendapatan bersih dan pendapatan operasi lainnya? Jangan sampai pembaca laporan keuangan memahami bahwa pendapatan bersih dan pendapatan operasi lainnya dijadikan satu. Sehingga seolah-olah perusahaan Anda mampu menghasilkan 6, itu kalau saya bacakan ya, 3,4T ditambah 82 miliar. 82 miliar itu jumlah yang cukup besar. Kalau kita tambahkan menjadi satu pendapatan, maka akan menjadi bias bahwa ternyata perusahaan ini mendapatkan 82 miliar itu berasal dari pendapatan menjual aset dan pendapatan sewa. Which is itu adalah bukan main core dari perusahaan rumah sakit ini. Katakanlah dia harusnya fokus 3,4T ini katakanlah pendapatan bersih dari menjual jasa kesehatan. Selesai. Nah, tapi bisa jadi bahwa Anda memiliki penghasilan lainnya, tapi itu adalah bukan main core kegiatan Anda. Saya ambilkan contoh, katakan Anda memiliki rumah makan Padang, Anda pastinya harus menjual menu makanan Padang. Tapi ternyata Anda juga, karena Anda punya usaha rumah makan, Anda memiliki jasa penyewaan alat pesta. Nah, jasa penyewaan alat pesta itu bukan main core dari rumah makan Padang Anda. Anda harus pisah. Intinya kalau dalam perusahaan skala besar, kita jangan sampai misleading, membawa orang salah memaknai bahwa kita, oh iya Anda berhasil, tapi ternyata yang perlu kita perhatikan, pendapatan ini ditopang bukan dari kegiatan utama perusahaan. Itu yang perlu dibedakan. Saya ambilkan misalkan contoh maskapai komersil, ya dari uang tiket, tapi kalau dia katakanlah menyewakan jasa konsultansi, katakanlah untuk repairing pesawat, itu harus dibedakan klasifikasinya. Jangan sampai main core itu tertutupi oleh kegiatan ataupun pendapatan operasi lainnya. Ini nanti tidak mencerminkan kegiatan ataupun badan usaha tadi ya. Nah, itu yang perlu dibedakan. Jadi teman-teman, antara pendapatan bersih dan pendapatan operasi lainnya. Beban pokok pendapatan. Di dalam rangka memperoleh pendapatan bersih, kita memiliki beban pokok pendapatan. Atau dalam bahasa accounting-nya cost of goods sold ya. Artinya ataupun kita biasa menyebutnya menjadi COGS, cost of goods sold. Artinya bahwa setiap perolehan pendapatan itu pasti akan diikuti oleh beban pokok pendapatan. Saya ambilkan contoh yang paling mudah kalau manufacturing barang. Ya, apapun itu barangnya, saya ambilkan contoh misalkan saya membuat kacamata. Kacamata ini bisa saya jual 2 juta, tapi ternyata ini ada bebannya. Mulai dari gagangnya, cat frame-nya, kemudian aksesoris lainnya, maka ini adalah beban pokok pendapatan.
So, hati-hati dengan pendapatan bersih karena ada beban pokok pendapatan. Nah, nanti katakanlah untuk beban pokok pendapatan perusahaan jasa, katakanlah kalau ini rumah sakit, maka bebannya akan menyesuaikan. Intinya adalah setiap revenue harus ada beban pokoknya. Kemudian masuklah ke laba bruto. Laba bruto, kemudian ada beban usaha. Nanti teman-teman bisa breakdown notes nomor 24, pendapatan operasi lainnya menghasilkan laba usaha. Ternyata ada juga pendapatan keuangan. Apa sih? Jadi kita punya 3 di sini teman-teman. Pendapatan bersih, pendapatan operasi lainnya, pendapatan keuangan. Kalau sampai perusahaan rumah sakit saya katakanlah memiliki deposito 3 triliun dengan bunga katakanlah 67 miliar, nggak boleh itu masuk ke dalam pendapatan operasi lainnya. Pendapatan keuangan. Ya, jadi apa? Jangan sampai Anda bisa bayangkan nggak kalau sekarang pendapatan keuangan 67 miliar, pendapatan operasi lainnya 82 miliar, ya. 8 tambah 14 sekitar 1,5 T. Nah, 1,5 T ini masuk ke dalam 3,4. Bayangkan. Berarti sepertiga dari pendapatan bersih itu ditopang dari pendapatan operasi dan pendapatan keuangan. Nah, berarti sebetulnya stability dari pendapatan bersih itu ditopang dari pendapatan sepertiganya ditopang dari pendapatan operasi dan pendapatan keuangan lainnya. Nah, kalau seperti ini jelas. Oh, kalau mau pendapatan, kalau kita mau tahu berarti pendapatan keuangan katakanlah 67 miliar katakanlah. Bisa dapat dari beban bunga, bisa dapat dari pendapatan bunga. Katakanlah kalau perusahaan ini juga menempatkan uang di deposito, kemudian mendapatkan bunga dari deposito, itu adalah pendapatan keuangan. Nah, pendapatan keuangan tidak menjadi pendapatan bersih dan mendapatkan ataupun masuk dalam pendapatan operasi lainnya, ya. So, teman-teman sampai sini moga-moga sudah bisa memahami apa sih yang harus dimasukkan dalam pendapatan bersih, apa yang harus dimasukkan dalam pendapatan operasi lainnya, dan apa yang harus dimasukkan di dalam pendapatan keuangan, ya. Logikanya kalau pendapatan keuangan, beban keuangan. Anda mendapatkan bunga deposito, Anda bayar bunga admin bank, ya. Matching ya, accounting ya, seperti itu. Aset lancar, hutang jangka pendek. Aset tidak lancar, hutang jangka panjang. Accounting is all about matching. Kemudian ada pajak, beban pajak, dapatlah kita laba bersih tahun berjalan 923 miliar, ya. Ini adalah laba bersih. Jadi teman-teman sampai sini bisa mengambil kesimpulan. Oh, pendapatan, beban, laba, 3 komponen aja. Pendapatan, tapi ternyata teman-teman sampai sini sudah bisa membreakdown ternyata pendapatan itu bisa kita breakdown menjadi 3. Ada pendapatan bersih yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, ada pendapatan operasi lainnya, dan yang terakhir itu adalah pendapatan keuangan, ya. Saya yakin semua perusahaan ataupun perseroan terbatas apapun jenisnya pasti akan berurusan dengan bank, ya, pasti akan berurusan dengan pendapatan keuangan, maka dia akan memperoleh jasa ataupun pendapatan keuangan. Setelah laba bersih tahun berjalan, ada kata-kata komprehensif. Stop nih teman-teman. Kalau saya membaca laporan laba rugi, saya akan stop di 923. Nah, berikutnya adalah penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif lainnya adalah penghasilan yang memang memiliki, begini teman-teman, di dalam accounting kita itu mengandung adjust to fair value, nilai wajar. Setelah saya lihat di notes to financial statement, untuk penghasilan komprehensif lainnya ini adalah dia mendapatkan perbedaan nilai akibat imbalan jasa pensiun, ya. Jadi katakanlah bahwa perusahaan Anda mengumpulkan dana dari setiap karyawan untuk membuat jasa pensiun. Nah, itu kan nilainya terus naik nih. Katakanlah karyawan tadi nanti akan pensiun di usia 55, tapi sudah masuk kerja dari usia 30. Alhasil Anda melakukan pengelolaan atas imbalan pasti. Ini imbalan pasti artinya adalah bahwa dia akan memperoleh jasa pensiun tadi. Nah, itu masuk ke dalam penghasilan komprehensif lain. Artinya, di dalam penghasilan komprehensif lain adalah transaksi-transaksi atau akun-akun yang akan memiliki penyesuaian waktu. Jadi saya ambilkan contoh, misalkan kalau Anda memiliki penghasilan dari saham, Anda memiliki penghasilan dari obligasi ataupun surat utang yang katakanlah asetnya tersebut masih ditahan tapi berubah nilainya. Saya ambilkan contoh lain deh, emas deh, gini yang paling gampangnya. Emas itu Anda hold asetnya tapi nilainya terus berubah. Nah, ada pendapatan nggak di sana? Ada, tapi belum bisa kita realisasikan karena asetnya masih kita tahan. Nah, itu masuk ke dalam penghasilan komprehensif lain. So, penghasilan komprehensif lain adalah segala sesuatu yang berpotensi memiliki kenaikan nilai tapi asetnya masih kita tahan. Itu adalah masuk ke dalam penghasilan komprehensif lain. Kalau saya membaca, saya akan stop di angka laba bersih tahun berjalan karena pengenaan pajak itu adalah dari laba usaha.
Itu adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Apa saja sih isinya? Ada modal saham, ada tambahan modal disetor, ya, katakanlah pemilik saham, pemilik perusahaan menilai bahwa perusahaan ini harus berkembang, kemudian harus menyetorkan modalnya kembali. Nominalnya ada di sana. Saham treasury, ya ini sebenarnya kalau kita mempelajari lebih lanjut bagaimana saham yang sudah berada di bursa itu bisa kita tarik kembali, kita beli kembali, kita buyback kembali. Jadi kepemilikan yang ada di luar bisa kita beli kembali, menghasilkan total equity di paling kanan. Kalau teman-teman perhatikan ada kata-kata kepentingan non-pengendali dan non-controlling interest. Non-pengendali dan non-controlling interest ini adalah sebetulnya bahwa perusahaan itu kan dibentuk dari setoran modal. Nah, setoran modal itu teman-teman berbeda. Katakanlah Anda 60%, saya 40%. Nah, sebetulnya kita bisa bilang bahwa Anda pada saat menyetor 60%, Anda memiliki kepentingan pengendali. Sementara saya 40% non-pengendali. Ya, kalau bahasa dulunya adalah minority shareholders, majority shareholders. Cuma dalam bahasa accounting sekarang kita bilang adalah kepentingan pengendali yang memang signifikan, dia bisa mempengaruhi karena modalnya besar dan by percentage dia lebih besar, sementara saya yang kecil katakanlah cuma 10%, maka saya menjadi non-pengendali. Itu akan menjelaskan kalau teman-teman bertanya kepentingan non-pengendali dan kepentingan yang memiliki kendali dari perusahaan. Berikutnya ada saldo laba return earning. Nah, return earning apa menjelaskannya sebetulnya teman-teman? Jadi kalau perusahaan punya laba, tidak semuanya dia bagikan kepada karyawan sebagai bonus. Komponen nomor 1. Tidak semuanya dia bagikan kepada direksi sebagai bonus dari direksi. Tidak semua dia bagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Atau pemilik modal, dia cuma minta dividen. Ada yang namanya porsi laba ditahan untuk pengembangan perusahaan di kemudian hari. Apa sih program kerja Anda direksi tahun depan? Itu nanti akan dibiayai dari saldo laba ditahan. So, saldo laba ditahan itu hanya salah satu komponen dari laba saja. Ya, laba itu nanti kalau Anda menerima bonus yaitu dari saldo laba. Direksi menerima bonus dari saldo laba. Pemegang saham menerima dividen dari saldo laba. Nah, kalau ini semua katakanlah laba tahun berjalan 90 juta karena angkanya yang mudah, 90 juta, 30 juta untuk bonus karyawan, 30 juta untuk bonus direksi, 30 juta untuk katakanlah pemegang saham. Terus kemudian perusahaan mau berjalan tahun depan, perusahaan memiliki visi misi mau dibiayai pakai apa? Nggak ada. Nah, itulah yang menjelaskan terminologi dari saldo laba ataupun retain earning. Itu dia teman-teman, moga-moga sudah bisa berbicara apa sih secara overall laporan perubahan ekuitas. Yang terakhir yang paling menarik adalah laporan arus kas. Ini adalah jantungnya perusahaan, ini adalah jantungnya tempat Anda berbisnis. Laporan arus kas dia memakai cash basis. Uang yang memang benar-benar ada real di dompet, uang yang benar-benar ada di meja, uang yang benar-benar ada di bank. Jadi pendapatan kita paham, pengakuan dalam akuntansi bisa accrual basis, ada bisa cash basis. Saya memiliki sudah menerima pekerjaan yang akan dikerjakan 2 minggu ke depan berupa 50 servis mesin AC. Itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan, Muncullah di laporan income statement yang paling atas. Nah, pendapatan sudah muncul. Tapi apakah uang cash sudah dibayarkan? Lihat di sini, laporan arus kas. Paham ya teman-teman, moga-moga bisa membedakan bahwa kita kalau berbicara pendapatan in accounting, recognition-nya bisa. Yang penting saya sudah mendapatkan SPK pekerjaan, servis 100 AC di gedung. Nah, itu sudah bisa saya akui sebagai pendapatan, tapi in cash-nya belum kita terima. Nah, jangan sampai ini gap-nya terlalu besar. Ya, pengakuan pendapatan by accrual dengan uang cash-nya itu jangan sampai, karena kita bayar apa-apa pakai cash. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan dia membiayai day-to-day operation-nya, teman-teman lihat laporan arus kas. Saya kalau menganalisis laporan keuangan, saya selalu lihat kesehatan laporan arus kas. Nah, arus kas karena dia berbicara real cash yang kita terima dari pendapatan tadi, katakanlah. Apalagi kalau katakanlah begini, saya mendapatkan pekerjaan, sudah sepakat. Gedung ini menyewa saya untuk mengerjakan servis 100 AC, jumlahnya uang cukup besar. Tapi ternyata pembayarannya dibagi 3. Katakanlah total pekerjaan saya 1 miliar. Pembayaran dibagi jadi 3. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, berarti kan dari pendapatan tadi yang saya akui 1M tadi, in cash-nya kan dia punya timing yang berbeda.
Nah, itu matching nggak dengan kebutuhan perusahaan. Jadi hati-hati, pendapatan itu belum tentu bisa mendanai cash perusahaan. Karena pendapatan itu recognition-nya by accrual, sementara kita membiayai bayar supplier, bayar freon, bayar jasa mobil itu pakai cash. Nah, ini teman-teman harus perhatikan kecocokan, jangan sampai accrual basis ini terlalu besar sementara cash basis-nya terlalu kecil. Nah, seperti itu. Nah, itu saya menjelaskan dulu mengapa perlu laporan arus kas, karena dalam accounting kita memiliki accrual basis dan cash basis. Laporan arus kas ada 3. Laporan dari aktivitas operasi ini yang paling utama, laporan dari aktivitas investasi, dan laporan dari aktivitas pendanaan financing. Yang pertama adalah laporan dari aktivitas operasi. Ini adalah murni core dari pendapatan bersih tadi. Akunnya, tapi kita lihat dari sekian banyak yang katakanlah diakui sebagai pendapatan, belum tentu semuanya cash, ya, seperti itu. Penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, dan beban operasional lainnya. Nah, ini kita berbicara cash. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui kesehatan dari sebuah perusahaan, bagaimana dia mampu mendanai perusahaannya, jangan lihat laba bersih. Ya, karena laba bersih Anda sekarang sudah bisa bilang, teman-teman sudah bisa bilang itu accrual. Kalau mau lihat real cash yang dia punya, Anda sekalipun Anda bukan dari majoring accounting ya, Anda harus bisa membedakan fungsi dari laporan laba rugi dan laporan arus kas. Anda mau dari jurusan teknik, Anda mau dari jurusan rumah sakit, kedokteran, Anda mau jurusan dari perkapalan, katakanlah seperti itu, Anda harus memahami. Anda nggak perlu tahu cara nyusunnya, nggak perlu. Tapi Anda jangan mau disodorkan laporan laba rugi. Ya, Anda juga minta laporan arus kasnya, karena laporan laba rugi itu adalah accrual basis. Pendapatan yang saya terima yang belum tentu uangnya cair saat itu juga. Kalau mau sehatnya perusahaan cashnya, Anda baca laporan arus kas. Nah, laporan arus kas yang utama, jangan dulu baca investasi pendanaan, lihat dulu aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan. Itu adalah 3,2 itu adalah uang yang real diterima. Uang cash yang masuk ke bank. Uang cash yang ditransfer. Apalagi istilahnya. Uang yang dibayarkan di kasir. Itu adalah pembayaran kas kepada pemasok, supplier, katakanlah ini alat-alat rumah sakit, karyawan dan beban operasional lainnya, beban gaji dan segala macam. Itu masuk di sini dan dibayarkan by cash. Kemudian ini agak terpotong ya, tapi bisa dilihat teman-teman. Ini agak terpotong di bawah karena saya tidak memasukkan kas neto digunakan untuk ataupun kas neto diperoleh. Tapi kita bisa lihat 3,2 kemudian dibayarkan 1,29. Intinya adalah arus kas dari aktivitas operasi tidak boleh minus. Apa yang Anda terima harus lebih besar daripada apa yang Anda bayarkan, ya. Kita bisa melihat penerimaan dari pelanggan 3,2 yang tanpa tanda kurung ya kuncinya ya. Arus kas diperoleh dari operasi 1,1 ditambah penerimaan pendapatan keuangan 67 ditambah dengan penerimaan klaim pajak penghasilan. Itu Anda jumlahkan semua, kurangi dengan pembayaran kepada pemasok 1,2 T, karyawan dan beban operasional lainnya 906 miliar dikurangi dengan pembayaran pajak penghasilan, dikurangi dengan pembayaran beban keuangan. Kalau sampai minus, berarti logikanya uang yang masuk tidak mampu mendanai pengeluaran perusahaan. Itu adalah arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, perusahaan memiliki kegiatan investasi, pembelian aset tetap, penjualan aset tetap. Nah, itu masuk ke dalam aktivitas investasi. Ini perolehan aset tetapnya 318 minus ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk aktivitas investasi harapan kita selalu minus. Mohon maaf, arus kas dari aktivitas investasi bukan minus bahasanya, tapi dalam tanda kurung. Karena kalau dalam tanda kurung uang kita keluar. Ini kita bicara investasi ya, beli aset tetap misalkan. Saya beli mesin, harganya berapa 3M. Saya mengeluarkan uang, berarti tanda kurung. Tapi hati-hati kalau aktivitas investasi nggak ada tanda kurung. Ya berarti Anda justru mendapatkan uang atau Anda menjual aset Anda. Ya, nah itu jadi hati-hati. Untuk aktivitas investasi saya kunci kalau katakanlah dalam tanda kurung dia tidak ada masalah. Karena artinya perusahaan mengeluarkan uang untuk investasi yang nanti plusnya uangnya muncul di arus kas operasi, penerimaan dari pasien. Ya, mulai bisa mengikuti ya flow-nya uang itu larinya kemana. Ini ada contoh bagus nih, 12,5 miliar hasil penjualan aset tetap. Hati-hati kalau Anda baca laporan keuangan terlalu banyak yang aktivitas investasinya tidak dalam tanda kurung. Itu artinya Anda banyak melakukan penjualan aset. Jangan-jangan Anda butuh uang cash. Katakanlah saya sebagai direksi, saya tidak mampu menjalankan perusahaan dengan baik, ya saya jual-jualin aset. Gitu kan?
supaya nanti saya mendapatkan uang cash, tapi terlihat dari kas operasi di aktivitas investasi dia tidak lagi dalam tanda kurung. Nah, untuk aktivitas operasi saya kunci bahwa dia harus positif, untuk aktivitas investasi dia dalam tanda kurung, karena artinya kita mengeluarkan uang untuk investasi. Jangan sampai dia tidak dalam tanda kurung, karena betul berarti Anda mendapatkan uang banyak dari penjualan aset Anda. Oke. Yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah terkait tentang surat-surat berharga seperti modal, kemudian pembayaran kepada pemegang saham yang kaitannya dengan modal juga, karena pemegang saham selalu berbicara dalam kepentingan modal ya. Nah, itu masuk semua di kas dari aktivitas pendanaan. Di sini ada perolehan saham si treasury yang tadi kita ambil lagi, kita beli lagi saham, kemudian pembayaran utang jangka panjang, pembayaran dividen ya. Berarti kalau katakanlah kita berbicara pemegang saham itu harus dibayarkan dalam bentuk dividen, maka dia masuk ke dalam aktivitas pendanaan. In the end kita dapat kas dan setara kas pada akhir tahun katakanlah 705 miliar pada akhir tahun. 705 miliar, tapi hati-hati, sekalipun teman-teman bukan berasal dari accounting, teman-teman harus paham bahwa 705 miliar ini harus di-generate dari aktivitas operasi, bukan dari aktivitas pendanaan. Jadi, kalau kita boleh wrap up, statement of financial position, aset sama dengan liability plus equity. Perhatikan kecocokan antara matching dari kemampuan aset lancar dengan hutang lancar. Aset tidak lancar dengan hutang jangka panjang. Oh, hell no! Kita pindah ke income statement, laporan laba rugi. Pendapatan itu harus bisa dibedakan. Karena kalau punya pendapatan lain dan pendapatan keuangan, itu bukan pendapatan utama perusahaan, tempat Anda melakukan core bisnis Anda. Wow. Kemudian kita juga sudah masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Apa saja isinya? Ada modal, kemudian ada laba ditahan, kemudian ada kalau dia melakukan ada additional tambahan modal ya. Itu ada di laporan perubahan ekuitas. Laporan arus kas, sekalipun Anda bukan dari accounting, Anda harus paham bahwa kas dan setara kas itu harus positif pada akhir tahun. Tapi generate utamanya adalah dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi harus positif, tidak boleh dalam tanda kurung. Aktivitas investasi boleh dalam tanda kurung. Karena kalau dalam tanda kurung artinya adalah perusahaan melakukan expense, melakukan cash out untuk membeli aset. Itu lebih baik daripada aktivitas investasi Anda tidak dalam tanda kurung, yang artinya Anda mendapatkan uang cash in dari penjualan aset ya. Itu bukan main core dari kegiatan utama perusahaan Anda bekerja. Yang terakhir adalah teman-teman notes to financial statement yang memang kita tidak bahas, tapi teman-teman sudah tahu bahwa notes to financial statement adalah breakdown yang mendukung dari laporan keuangan kita. 1, 2, 3, dan 4 tadi. Itu dia overview apa saja sih laporan keuangan yang bahasa di buku dan kemudian yang saya coba samakan ataupun implementasi yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang memang tidak majoring in accounting. Semoga bisa bermanfaat, bisa mengambil, tidak tahu cara menyusunnya, tapi yang penting tahu laporan ini untuk apa dan isinya apa. Itu menjadi lebih penting untuk teman-teman yang tidak berasal dari accounting. Karena kembali lagi bahwa pengambilan keputusan itu melibatkan banyak aspek, tidak hanya saja aspek kompetensi keilmuan Anda, tapi juga ada aspek finansial di dalamnya. Ya, semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.